Di video sebelumnya sudah diceritakan bisnis Jisoo kembali runtuh, keterlibatan polisi dan gangster membuat keadaan menjadi semakin memburuk. Yuri diculik oleh Dayol dan dia meminta Jisoo datang seorang diri jika ingin menyelamatkannya. Inilah kelanjutan dari series ekstrakurikuler part ketiga The Final. Setelah mencukik Yuri dan membuatnya pingsan, Dae dan Mi Jung membawanya ke suatu tempat. Di saat yang sama Tuan Lee dan Min Hee yang berhasil kabur mendatangi rumah Jae-ik kenalan Tuan Lee selama dia berada di militer. Dia membantu Tuan Lee mengobati lukanya. Tuan Lee juga mengisyaratkan bahwa dia akan balas dendam kepada gangster yang sudah menyerangnya itu. Namun Min Hee melarangnya. Di sini terlihat ikatan di antara mereka semakin kuat. Bahkan Min Hee sudah menganggap Tuan Lee sebagai kakeknya sendiri. Kembali ke Jisoo, anak buah Dayol datang menjemputnya. Jisoo dibuat pingsan dan kemudian dimasukkan ke dalam bagasi. Setibanya di tempat tujuan, Jisoo yang sudah sadar, langsung menyiapkan taser miliknya untuk menyetrum anak buah Dayol hingga pingsan. Akhirnya setelah membuat anak buah Dayol pingsan, dia mengendarai mobil itu dan menerobos masuk ke tempat di mana Yuri ditahan. Ternyata Yuri yang sudah sadar menusuk Dayol hingga dia tak berdaya, dan menyandera Mi Jung. Jisoo datang dengan mobil dan akhirnya mereka pun berhasil kabur. Setelah itu mereka membakar mobil itu untuk menghilangkan jejak dari investigasi polisi. Karena sudah malam mereka menyewa sebuah motel untuk tidur. Di sana Yuri mempertanyakan perasaan Jisoo dan kenapa dia datang membantunya. Jisoo juga bertanya kenapa Yuri rela membahayakan nyawanya hanya untuk terus bersamanya. Tanpa disadari perasaan mereka berdua sudah tersampaikan, dengan rasa kepedulian yang sangat dalam. Saat terlarut dalam kisah asmara mereka, tiba-tiba sirine meraung dari kejauhan menghentikan mereka yang hendak berciuman. Menyadari itu hanya sebuah mobil-mobil ambulan, Jisoo mulai tertawa lepas tak terkendali, tawa gila yang menggambarkan keputusasaan. Di pagi hari, Yuri pergi tanpa berpamitan dan mengambil handphone Jisoo, kembali ke Min Hee. Saat dia terbangun di pagi hari ternyata Tuan Lee sudah pergi. Temannya memerintahkan Min Hee untuk menunggu, namun dia menolak dan pergi ke kantor polisi. Ternyata dia datang menemui detektif Lee dan bercerita tentang insiden penikaman itu, dan sebuah informasi yang dia dengar dari Tuan Lee mengenai mobil Dayol yang bergambar karakter di sampingnya. Sementara itu, Kitae mendapat informasi palsu mengenai tempat Min Hee bekerja. Saat Kitae bertanya apakah Min Hee bekerja pada paman, Yuri sebagai paman saat itu berkata bahwa Min Hee bekerja di karaoke milik Dayol. Rupanya Yuri punya sebuah rencana. Setelah itu Yuri pergi ke tempat karaoke milik Dayol. Dia pun menyamar sebagai pengunjung dan kemudian menyelinap ke keuangan untuk menaruh handphone Jisoo, yang dimana tujuannya adalah sebagai alibi. Jika bisnis Jisoo dan Yuri terbongkar, yang akan disalahkan adalah Dayol. Karena semua bukti transaksi ada di handphone itu, jadi itulah rencana Yuri. Sayangnya Dayol mengetahui hal itu, dia memukul kaki Yuri hingga pincang. Tak diduga ternyata Kitae membawa geng motor ke gedung karaoke itu untuk mencari Min Hee. Yuri mengambil kesempatan itu, dan dia menyemprotkan pemadam api untuk melarikan diri. Di saat yang sama, keadaan semakin kacau saat geng motor Kitae emosi. Di dalam mereka semua berkelahi dengan anak buah Dayol. Tiba-tiba saja di tengah kekacauan itu, Tuan Lee datang untuk balas dendam. Sasarannya saat itu hanya anak buah Dayol. Satu persatu dari mereka berhasil ditumbangkan. Sementara itu Dayol terus mengejar Yuri. Meskipun Jisoo datang membantu, dia malah ikut tertangkap. Untung saja Tuan Lee yang datang menyelamatkan mereka. Dengan tubuh yang lemas dan berlumuran darah dia terus mengejar Dayol. Di saat itu juga Tuan Lee menyampaikan pesan kepada Jisoo untuk tidak bertemu lagi. Itu adalah salam perpisahan dari Tuan Lee dengan terpaksa Jisoo meninggalkan gedung itu. Sedangkan Tuan Lee terus mengejar Dayol hingga ke atap. Di sana Tuan Lee ditusuk dan dipukul hingga terjatuh. Tapi Tuan Lee tidak mudah untuk ditumbangkan. Dia terus bangkit menghajar wajah Dayol menggunakan tangannya hingga Dayol tewas di tempat. Setelah itu detektif Lee berhasil melacak mobil yang dimaksud Min Hee. Saat dia tiba di gedung karaoke geng motor Kitae dan anak buah Dayol ditangkap polisi. Sedangkan Tuan Lee ditemukan tewas di atap. Setelah kerusuhan itu detektif Lee bertanya kepada Kitae dan gengnya apakah Tuan Lee adalah pemimpin penyerangan mereka. Namun mereka menyangkalnya dan Kitae hanya berkata bahwa dia pergi ke sana hanya untuk mencari Min Hee. Sementara itu Mi Jung yang juga ditangkap terus mengelak, bahwa dirinya tidak terlibat dengan semua permasalahan itu. Kemudian detektif Lee mengalihkan perhatiannya ke Min Hee dan dia menangis setelah mendengar berita kejadian yang menimpa Tuan Lee. Nampaknya rencana Yuri berhasil. Dari kejadian itu polisi menyimpulkan bahwa sosok paman adalah Dayol dan Min Hee juga sudah mengakui perbuatannya itu. Sementara itu Jisoo yang belum tahu kabar sangat mencemaskan Tuan Lee. Sedangkan Yuri terus mendesak Jisoo untuk memikirkan cara lain, agar bisnisnya terus berjalan. Jisoo sangat kesal,
Kenapa Yuri hanya mementingkan bisnis setelah semua kekacauan ini terjadi? Di saat itu juga Yuri menjelaskan bahwa dia sudah tidak tahan hidup bersama orang tuanya, yang selalu mengatur kehidupannya itu, oleh karena itulah dia terus berusaha mencari uangnya sendiri dan bergantung pada bisnis prostitusi itu. Memahami perkataannya, Jisoo memberikannya handphone dan menyuruhnya untuk bekerja sendiri saja. Di sekolah kebenaran tentang Minhee terungkap, dan itu membuatnya dijauhi oleh orang-orang. Jisoo yang melihat Minhee menghampirinya dan di sana ia baru mengetahui bahwa Tuan Lee sudah meninggal. Sementara itu Yuri memeras orang tuanya untuk memberikannya uang. Dia mengancam mereka dengan rekaman Taerim yang terlibat perdagangan seks. Saat bekerja dengan paman, rekaman itu sangat berbahaya bagi agensi dan orang tuanya, karena Taerim masih terikat kontrak dengan mereka. Jika rekaman tersebar, saham agensi yang dikelola orang tua Yuri akan hancur, dan begitu juga orang tuanya. Setelah itu Yuri bertemu dengan Jisoo di dermaga, dan bertanya apakah dia ingin pergi bersamanya ke luar negeri, karena di Korea sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi. Jisoo langsung menolak ajakan itu dengan halus. Saat di sekolah Jisoo memeriksa hadiah dari Dayol yang ada di ruang klub mereka, dia terkejut baru mengetahui isinya adalah uang. Menyadari Pak Cho gurunya akan segera datang, dia menyembunyikannya dengan cepat. Di saat yang sama detektif Lee yang masih gelisah dengan kasus Tuan Lee itu datang ke sekolah untuk memeriksa sesuatu. Tiba-tiba handphone milik Dayol berbunyi, yang dimana itu adalah handphone yang digunakan Dayol untuk melacak Yuri saat itu. Karena penasaran, detektif Lee menghampiri objek tersebut yang mengarah ke ruang klub, karena Pak Cho adalah pembimbing dari klub itu. Akhirnya detektif Lee curiga dan membawanya ke kantor polisi. Jisoo yang melihat dan menyadari sesuatu. Benar saja, saat diperiksa uang yang dia sembunyikan sudah hilang. Sementara itu ia bertemu dengan Minhee. Dia menunjukkan topi yang ditemukannya di tempat karaoke milik Dayol. Saat itu Minhee bingung karena seharusnya topi itu sudah menjadi milik Jisoo. Menyadari Jisoo terlibat dalam masalah ini, dia terdiam, dan kemudian pergi. Singkat cerita, Minhee bertemu dengan Jisoo. Dia bertanya kenapa dirinya terlibat dan kenapa topinya ada di sana. Tidak ada pilihan lain untuk membuat alasan. Jisoo berlutut minta maaf atas segalanya, dan mengakui bahwa dirinya adalah paman. Seketika Minhee pergi sembari menahan amarahnya. Ternyata Minhee sudah merekam pengakuannya. Jisoo mengetahui hal itu memohon kepada Minhee untuk menghapusnya. Minhee yang terus menolak membuat Jisoo emosi dan tak sengaja melemparkannya ke bawah tangga. Minhee terbaring dengan kepala yang berdarah. Jisoo segera mengambil handphone itu dan pergi meninggalkannya. Setelah itu dia menelepon Yuri dan menerima ajakannya pergi ke luar negeri. Di saat yang sama Kitae pergi ke suatu tempat, dan berbicara kepada Mijung, karena mereka memang sudah saling mengenal sebelumnya. Di sana Mijung memberitahunya, bahwa mucikari Minhee selama ini adalah Jisoo. Mengetahui hal itu Kitae pergi ke rumah Jisoo. Di sana dia membeberkan semuanya tentang Minhee dan juga paman. Saat Kitae yang menelpon nomornya Minhee, teleponnya berdering di dekatnya. Kitae yang menyadari apa yang sudah terjadi, seketika langsung menyerang Jisoo dan menusuknya dengan gunting berkali-kali. Untung saja Yuri datang dan langsung menyerang Kitae dan membuatnya pingsan. Dia membawa Jisoo yang berlumuran darah keluar dari apartemennya. Jisoo sempat menyerah dan berkata kepada Yuri untuk pergi, namun dia menolak. Sementara itu di kantor polisi Pak Cho menjelaskan semuanya. Pak cuma meyakini bahwa uang itu bukan milik muridnya, tapi detektif Lee tidak yakin dan semakin ragu dengan klub masalah sosial yang dia kelolanya itu. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah Jisoo untuk memeriksanya. Di perjalanan Pak Cho melihat Minhee dibawa ambulans, dan segera mengikutinya menuju rumah sakit. Sementara itu detektif Lee yang tiba di rumah Jisoo tidak menemukan siapapun. Bahkan Kitae yang sempat pingsan ternyata sudah pergi entah kemana. Detektif Lee mengikuti jejak darah di apartemen itu, namun nampaknya Jisoo dan Yuri berhasil melarikan diri. Dan series ini pun diakhiri dengan pemandangan kota Seoul yang indah.